是毒属性魂兽中最恐怖的存在之一。Halo Santuiners, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama gue di Film Santai. So, seperti biasa, kali ini gue bakal ngebahas sebuah alur cerita Donghua yang berjudul Soulland, Season 1. Soulland ini menceritakan tentang seorang ahli senjata rahasia yang terlahir kembali ke dunia yang berbeda dan menjadi seorang ahli kekuatan roh yang paling dihormati di dunia tersebut. Yaudah guys, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja siapkan cemilan, buka mata lebar-lebar, ambil headset, dan mainkan. Awal cerita kita diperlihatkan seorang pria bernama Tang San yang tengah dikejar oleh para tetua sekte Tangmen karena telah melanggar peraturan dengan memasuki perpustakaan rahasia dan mempelajari skill rahasia sekte Tangmen. Namun sebelum ia terjun ke jurang tersebut, Tang San memberikan sebuah senjata rahasia yang sudah ia sempurnakan untuk diberikan kepada ketua sekte agar mereka percaya bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk kebaikan sekte itu sendiri. Namun Tang San ini memilih untuk mati daripada harus hidup di tengah-tengah mereka. Dan di saat terjun itu, tiba-tiba saja ia bereinkarnasi di dunia lain, dari bayi sampai seumuran bocah tersebut, di daratan yang bernama Daratan Doulo. Saat itu Tang San mencoba membangkitkan skill kegelapan langit yang ia miliki di kehidupan sebelumnya, namun gagal seperti ada yang menghambat kultivasinya itu. Lalu ia pun memutuskan kembali ke rumah yang dimana ia tinggal bersama dengan ayahnya yang bernama Tang Hao dan merupakan seorang pandai besi namun suka mabuk-mabukan alias teler. Kala itu datanglah Pak Kepala Desa membawa Tang San yang sudah cukup umur untuk membangkitkan kekuatan spesial yang diberi nama Martial Soul dengan beberapa anak desa lainnya. Lalu datanglah seorang Spirit Master yang akan membimbing mereka semua untuk membangkitkan Martial Soul masing-masing, yang dimana Master sendiri mempunyai Martial Soul berbentuk serigala atau bisa disebut sebagai Martial Soul hewan. Dan itu ia gunakan untuk memunculkan Martial Soul mereka yang berawal dari bocah di ujung kanan yang mempunyai Martial Soul peralatan berbentuk sabit dan kekuatan jiwa 0. Begitu juga seterusnya sampai akhirnya tiba giliran Tang San yang ternyata mempunyai Martial Soul tumbuhan berbentuk rumput perak biru yang merupakan Martial Soul terlemah, lebih lemah daripada Martial Soul peralatan. Namun ia menyembunyikan satu Martial Soul berbentuk palu di tangan kirinya, entah apa alasannya. Melihat itu pun, Master langsung mengakhiri pembangkitan ini tanpa mengecek kekuatan jiwa Tang San. Namun Tang San saat itu tetap ingin mengecek kekuatan jiwanya dan memaksa kepada Master. Alhasil Master pun memperbolehkannya. Lalu melihat kekuatan jiwa milik Tang San, ia pun langsung kaget karena Tang San memiliki kekuatan jiwa penuh, yang artinya dari 10 ranking Martial Soul, ia menempati peringkat tertinggi yaitu peringkat 10. Namun tak hanya sebatas peringkat 10 saja, ia bisa meningkatkan kekuatan jiwanya lagi dengan bantuan cincin spirit seperti cincin spirit yang Master punyai. Namun dengan Martial Soul rumput perak biru yang Tang San punyai, membuat Master tidak bisa menerima Tang San. Sebab Martial Soul itu merupakan Martial Soul paling tidak berguna di antara yang lain. Walaupun Tang San tak diterima oleh Spirit Master, Kepala Desa masih mempunyai cara lainnya, yaitu dengan menyekolahkan Tang San ke sekolah khusus untuk belajar melatih dirinya sebagai Spirit Master. Alhasil Tang San pun menerimanya, namun ia harus izin dahulu dengan ayahnya. Kala itu Tang Hao tidak setuju mengirimkan anaknya ke sekolah itu, bahkan sampai mengusir Pak Kepala Desa. Di saat itu Tang San menerima keputusan dari ayahnya itu dan menjadi manusia biasa.
Akan tetapi, keputusan Tang Hao berubah ketika melihat martial soul palu di tangan kirinya Tang San. Sebab Tang San ini unik karena mempunyai dua martial soul atau sering disebut sebagai martial soul ganda. Alhasil, ayahnya itu mengejar Pak Kepala Desa untuk meminta bantuannya. Sampai keesokan harinya, setelah ia membuat beberapa senjata rahasia, Pak Kades pun datang untuk menjemputnya lalu mengantarnya ke sekolah yang ia maksud. Tapi sebelum itu, Tang Hao berpesan kepada Tang San agar tidak memperlihatkan martial soul palunya ke orang lain dan jangan memasukkan satu cincin spirit pun ke palu miliknya. Itulah pesan ayahnya. Kemudian ia pun pergi. Sesampainya di depan gerbang sekolah, mereka dihina oleh penjaga gerbang karena mereka dari desa kecil dan miskin. Namun seorang master yang dijuluki Guru Agung pun datang, lalu menolong mereka dan mempersilahkan Tang San masuk untuk mendaftar di sekolah itu. Namun di tengah jalan, Tang San terkejut ketika Guru Agung mengetahui kekuatan martial soul ganda miliknya hanya dengan melihat saja. Alhasil dengan kemampuan itu, Tang San merasa harus menjadi muridnya. Dengan paksaan itu dan juga semua bakat yang ia miliki, Tang San pun akhirnya diangkat menjadi murid oleh Guru Agung. Dan ketika sampai di tempat pendaftaran lalu mengakui bahwasannya ia adalah murid Guru Agung, tiba-tiba saja mereka semua menertawakannya. Sebab di sana Guru Agung dicap sebagai badut sekolah karena ia membuat sebuah teori yang tidak berguna sama sekali bagi para martial soul. Mendengar itu pun, Tang San tetap mempercayai gurunya itu lalu pergi ke kamarnya. Karena sudah menang melawan bos di sana, sekarang Tang San sudah diangkat menjadi bos baru. Lalu tiba-tiba seorang perempuan bernama Xiao Wu sudah berada di sana yang ternyata itu merupakan kamarnya juga. Dan menurut tradisi di kamar tersebut, para penghuni baru harus bertarung untuk mengambil posisi bos di sana. Yang berarti Tang San dan Xiao Wu harus battle. Akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Xiao Wu dan menjadikannya bos baru. Setelah itu Tang San mengganti pakaiannya dengan seragam sekolah lalu pergi menemui Guru Agung untuk menunjukkan martial soul gandanya. Ketika melihat martial soul palunya, Guru Agung menyarankan kepada Tang San sama persis dengan yang dikatakan oleh ayahnya. Alhasil Tang San pun semakin percaya dengan kemampuan Guru Agung. Kemudian Guru Agung mengajaknya untuk pergi ke hutan mencari cincin jiwa yang sesuai untuk Tang San. Dan ia sedikit menjelaskan kepada Tang San tentang beberapa martial soul yang diantaranya martial soul hewan yang cocok dengan tipe penyerangan atau bertahan. Lalu martial soul makanan dan martial soul alat yang bisa menjadi tipe pendukung bagi martial soul yang lain. Namun ada juga martial soul yang dapat diatur tipenya sendiri oleh pemiliknya, seperti martial soul rumput perak biru milik Tang San, di mana martial soul miliknya bisa menjadi tipe pengendali yang bisa menyerang sekaligus bertahan. Kemudian setelah itu mereka berdua pun berangkat untuk mencari cincin jiwa yang terbagi menjadi 5, yaitu cincin jiwa para roh binatang umur 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, dan bahkan 100.000 tahun. Semakin banyak umur roh binatang tersebut, semakin banyak pula kekuatannya. Hal itu tergantung dari peringkat kekuatan jiwanya masing-masing. Apabila antara keduanya tidak seimbang, maka tubuh manusia yang menyerapnya bisa meledak dan mengakibatkan kematian. Sesampainya di perbatasan hutan yang mereka tuju, ada beberapa syarat agar mereka bisa masuk hutan milik pemerintah itu, yaitu salah satu diantaranya mereka harus mempunyai surat perintah dari gedung spirit, serta minimal memiliki 3 jaminan dari bangsawan berbentuk token dengan beberapa tanda sesuai jaminan bangsawan tadi. Karena Guru Agung mempunyainya, maka mereka berdua boleh masuk ke hutan tersebut. Di dalam hutan itu, untuk berjaga-jaga, Guru Agung mengeluarkan martial soul-nya yang berbentuk hewan bernama Sanpao. Sanpao ini merupakan salah satu martial soul mutasi yang dibagi menjadi 2, yaitu bermutasi menjadi lemah atau bermutasi menjadi kuat. Dan sialnya, Sanpao ini adalah martial soul yang bermutasi menjadi lemah
dan menjadikan Guru Agung tak bisa mencapai level 30 ke atas dalam kekuatan jiwa. Saat itu mereka berdua mencari roh binatang yang cocok dengan martial soul perak biru milik Tangsan, hingga malam pun tiba dan beberapa hewan buas mulai menyerang mereka. Untungnya dengan kemampuan dentuman kentut guntur milik Sanpao, mereka berhasil mengalahkan para hewan pengganggu itu. Namun itu baru awalnya saja, sebab seekor ular mandrake yang merupakan salah satu roh binatang paling berbisa menghampiri mereka untuk dijadikan mangsa. Dan hanya melihat ukuran tubuhnya saja, Guru Agung tahu bahwa ular tersebut sudah berumur 400 tahun dan itu cocok sekali dengan rumput biru perak milik Tangsan. Setelah dikalahkannya ular mandrake oleh Tangsan, selain dapat menyerap cincin jiwanya, ia juga bisa membuktikan teori dari Guru Agung yang selama ini selalu menjadi bahan penghinaan oleh orang lain, dan membantunya memperbaiki nama baiknya dan juga mendapatkan posisinya kembali di mata masyarakat. Kemudian baru saja memperoleh cincin jiwa yang kuat, tiba-tiba saja Guru Agung tergeletak lemas akibat gigitan ular mandrake tadi kepada Sanpao yang tak langsung berdampak juga kepada Guru Agung. Untungnya dengan pengetahuan yang Tangsan miliki, ia segera memberi pertolongan pertama dan akhirnya berhasil menyelamatkan gurunya itu. Alhasil Tangsan membawa Guru Agung pulang kembali ke sekolah untuk beristirahat sejenak. Agar gurunya bisa beristirahat, ia keluar untuk mencari Xiao Wu beserta gengnya yang ternyata tengah tawuran dengan geng bocah-bocah kaya yang sombong. Mereka memberikan taruhan untuk para geng Xiao Wu dengan membuat sebuah pertarungan 10 versus 10 yang dimana di antara tim mereka yang kalah akan menjadi bawahan yang menang. Alhasil Xiao Wu pun menerimanya dan kebetulan sekali Tangsan datang dan itu saat yang tepat untuk menguji kemampuan barunya. Akhirnya para bocah sombong itu pun berhasil ia kalahkan dan sesuai pertaruhan tadi, mereka harus menjadi bawahan Xiao Wu untuk selamanya. Kemudian tak terasa, 1 tahun pelajaran pun telah dilalui dan Tangsan memutuskan untuk pulang ke rumah menemui ayahnya dengan ditemani oleh Xiao Wu. Namun baru saja sampai di rumah, ia tidak bisa menemui ayahnya dan malah bertemu dengan Pak Kepala Desa, yang dimana ia memberikan surat terakhir dari ayahnya sebelum pergi meninggalkan rumah. Ternyata ayahnya itu pergi menemui Guru Agung untuk menitipkan Tangsan dalam didikannya, sedangkan dirinya ingin pergi untuk membereskan suatu masalah pribadi yang belum dituntaskan. Kembali ke Tangsan yang seketika bersedih dikala membaca surat terakhir dari ayahnya itu. Namun Xiao Wu seketika menghibur Tangsan agar tidak bersedih lagi. Dan untuk ucapan terima kasihnya, Tangsan membawa Xiao Wu ke tempat latihannya dulu, yang sekarang sudah dipenuhi oleh bunga-bunga yang indah. Karena sudah tidak memiliki sebuah keluarga lagi, Tangsan meminta bantuan kepada Xiao Wu agar mau menjadi adiknya, supaya ia mempunyai sosok orang yang bisa dicintai dan dilindungi. Lalu film pun berakhir. Nah, gimana guys ceritanya? Semoga dapat menghibur kalian semua ya. So, terima kasih bagi kalian yang nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian biar channel gua ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video gua berikutnya. Adios.